Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema buat mantan, meratapi kebodohannya, meninggalkan setiap detik. Dia hanya mencari cara untuk bisa kembali kepadamu. Ya, jadi ini ketika mantan meninggalkan kita, kita berhadapan dengan dua opsi, dua pilihan. Kita pengen dia balik, atau kita pengen melepaskannya. Itu sebenarnya pilihan yang ada di depan kita. Tetapi pilihan yang pertama kita anggap sudah terkunci. Ya, kita hanya berpikir dan menganggap diri serta kemampuan kita ini hanya layak untuk pilihan yang kedua. Ya, dia balik, sudah tidak mungkin lah, tidak bisa. Apalah saya ini kalau dibandingkan dengan pasangan mantan yang sekarang. Ya, jadi kita lebih memilih opsi yang kedua tadi. Mantan tidak mungkin kembali kepada saya. Ya sudah, jika kita berpikir begitu, ya dia tidak akan pernah kembali. Ya, karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya tentu kita harus melakukan sesuatu. Ya, dulu tuh tahun 2006 ya, kalau saya tidak salah, terjadi gempa ya di kabupaten tempat saya tinggal ya, gempa besar, hancur rumah ya. Nah, setelah direnovasi begitu kan, banyak tuh sisa bata masih utuh-utuh ya. Kemudian juga ada pasir ya, karena pada saat gempa itu kan saya lagi buat pagar tuh. Kemudian ada semen masih bagus ya, alat pertukangannya ada juga ya. Saya pengen buat atau nambali tembok yang rontok atau yang runtuh pada saat itu ya, tembok pagar. Tidak besar ya, itu kalau saya tukangi sendiri, kan masih muda pada saat itu, baru sekitar usia ya 27-28 tahun ya, tahun 2006. Ya, kalau sekarang kan saya sudah 42 tahun. Sudah tidak sekuat dulu lagi, tapi masih lumayan. Ya. Kalau saya bimbing umroh itu sebelum pandemi itu usia saya sudah 40 tahun. Alhamdulillah ya. Itu saya merasakan, jika saya melihat teman-teman tuh jamaah tuh yang usianya muda-muda tuh, baru 30 tahun, 35 tahun, tapi cepat lelah ya. Nah, saya masih bersyukur di usia 40 tahun itu, yang namanya jadi pembimbing umroh itu, ustadz itu memang kelihatannya keren, tapi capeknya luar biasa. Apalagi kalau pesawatnya transit, ya misal dari Jakarta, sebelum sampai ke Jeddah 6 jam flight, kita transit dulu di Dubai, ganti pesawat. Ya, wah itu membawa jamaah 2 bis ya, 2 bis itu sekitar 80 orang yang bawa dari satu pesawat, kemudian naik bis bandara itu, shuttle bus ya, kemudian tiba di bangunan bandara itu, nunggui satu-satu itu sampai jumlahnya genep, kemudian memindahkan mereka, nyari gate berapa ya, wah itu luar biasa. Belum lagi
9 jam penerbangan itu harus paling banyak kita bisa tidur 1 sampai 2 jam ya. Kalau jamaah sih bebas mau tidur. 3 jam sekali kita harus kontrol, harus lihat kondisi mereka. Pokoknya saingan lah dengan pramugari. Pramugarinya muter, ustadznya muter juga itu, ngecek jamaahnya sehat semua, ada yang sakit atau tidak ya. Begitu. Nanti begitu landing di Jeddah atau di Madinah, begitu turun ya, harus komunikasi langsung tuh dengan orang-orang Arab tuh di bandara ya. Nyarikan jalur yang cepat untuk bisa melewati imigrasi Saudi. Wah, itu antrinya kalau musim umroh lagi padat itu bisa 3 sampai 4 jam. Dan Ustadz harus selalu yang paling belakang. Begitu sudah lolos ya, nanti masih lagi berurusan dengan handling koper. Ya, itu harus koper dihitung satu-satu itu. Apalagi kalau ada jamaah yang pakai kursi roda. Kadang-kadang kursi rodanya naik pesawat berikutnya ya. Sehingga ditunggu dulu tuh. Ya, harus bantu petugas porter. Karena jumlah handling biasanya orangnya sedikit. Kalau mau cepat kita bantu juga naikkan koper. Jadi terminologi ustadznya itu keren memang, tapi capeknya luar biasa. Belum kalau ada yang sakit, harus ikut gendong dan seterusnya. Nah, saya bersyukur alhamdulillah di usia 40 tahun ya, sebelum pandemi persis tuh tahun 2020 itu, sebelumnya saya bimbing umroh dan alhamdulillah masih cukup sehat ya, cukup kuat begitu ya. Nah, itu pada saat gempa tahun 2006, itu usia saya masih muda tuh. Saya lihat ya, bata itu ada, semen ada, sendok semen ada, cangkul untuk ngaduk semen dengan pasir ada juga ya. Dan saya pandangi saja tuh setiap hari ya. Kalaupun misalnya saya malas, kan saya bisa minta bantu tukang. Tidak juga saya lakukan, saya diamin saja, saya sibuk dengan kegiatan saya ya. Dan apa yang terjadi 6 bulan kemudian, batanya hancur semua kena hujan, pasirnya hilang habis di bawah hujan, semennya sudah membeku karena kena hujan, dan bata, semen, pasir semuanya menjadi sia-sia ya. Saya punya ilustrasi ini. Nah, ini misal ada susunan balok ya. Baloknya ini acak-acakan begitu ya. Pokoknya susunannya tidak beraturan lah, tersebar di mana-mana ya. Oke. Nah, ya, tidak beraturan balok itu. Saya mau menyusun balok ini menjadi balok yang beraturan. Ya, mau saya susun satu kolom begitu, dan saya pandangi terus ini balok. Saya perintahkan balok ini untuk tersusun, dan balok ini diam saja. Ya, nah, saya perintahkan sekarang tangan saya, ayo tangan disusun tuh balok. Ya, saya susunlah dengan dibantu oleh tangan saya ya. Saya pengen buat susunan balok ini ya, satu kolom begitu, kolom sederhana saja kan, tuh, itu.
dan tersusunlah balok itu. Ya, kenapa bisa tersusun? Ya karena saya susun. Ada effort, ada usaha dari saya agar balok ini bisa tersusun. Tadi ketika saya pandangi saja, ya baloknya tidak tersusun kan. Padahal baloknya ada. Tinggal pilihannya, mau saya susun atau mau saya pikirkan saja. Ketika saya pikirkan, ternyata baloknya tidak mau nyusun. Tetapi ketika saya gerakkan tangan saya untuk menyusun balok ini menjadi tersusun. Ya, enak ya, saya tidak tahu apa yang teman-teman rasakan ya. Tapi kalau saya menjelaskan selalu begini, ya, karena dengan menjelaskan begini itu saya merasa lebih mudah di dalam mentransformasikan apa yang saya pikirkan ya. Semoga teman-teman juga bisa menerima pesannya dengan baik. Nah, jadi ini dalam bab mantan nih, kalau kita belajar kepada balok ini ya, mantan, Anda pandangi fotonya ya, Anda pikirkan, tetapi Anda tidak melakukan sesuatu pun agar dia kembali kepada Anda, maka dia tidak akan kembali. Ya, Anda berusaha tidak mau. Anda berdoa 2 kali berdoa, Anda menyerah. Ya, Anda berusaha untuk membuat dia melirik kepada Anda juga malas, maka dia tidak akan pernah kembali. Tetapi ketika Anda berusaha, ya, bagaimana caranya agar mantan ini bisa melirik ke saya lagi, ya, kemudian memikirkan saya dan seterusnya, ya. Maka ketika Anda melakukan sesuatu, insya Allah akan Allah berikan jalan keluar. Ya, saya dulu punya pengalaman menarik ya. Jadi saya pengen jadi penulis buku tuh baru usia 19 tahun. Aduh, bagaimana caranya ya? Ya sudahlah, yang penting saya belajar nulis buku. Ya, saya beli mesin tik, harganya 75.000 itu tahun 1998, sudah lama sekali. Saya beli mesin tik bekas harga 75.000, saya ketik tuh naskah. Ya, naskahnya jadi saya bingung bagaimana cara agar naskah ini bisa terbit. Ya, kemudian saya tanya-tanya ke teman-teman ya, tidak ada yang tahu alamat penerbitan di mana. Akhirnya saya muter-muter tuh naik bis, saya melihat wah ini ada kantor penerbit dan percetakan. Saya coba saja, tidak apa-apa lah diketawain orang. Saya turun di situ, kemudian saya tanya, saya punya naskah buku, apakah bisa diterbitkan? Oh, coba kami pelajari dulu. Naskahnya ditinggalkan di sini, nanti seminggu lagi coba datang ke sini lagi. Oh ya sudah, saya bilang. Ya, seminggu kemudian saya datang lagi ke sana, ternyata kata penerbit, oke, ya, tapi karena tenaga kami terbatas, kami tidak bisa membantu mengetik ulang naskah ini. Tolong Mas Iip ketik ulang naskahnya. Wah, itu saya begadang tuh. Di rental ngetik karena belum punya komputer pada saat itu. Ya, 2 hari 2 malam saya begadang di rental untuk mengetik ulang naskah tadi dan menyerahkannya dalam bentuk disket di zaman itu. Ya, jadi ketika kita mau berusaha, pengalaman saya dulu pas masih muda itu, ternyata setelah kita bergerak secara otomatis Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang bisa kita lalui. Tapi kuncinya kita harus mau memulai.
Ya, itu kuncinya. Kalau Anda tidak memulai, maka ya sulit bagi mantan untuk melirik kepada Anda. Ini zaman media sosial, ya. Zaman media sosial ini ada begitu banyak kemudahan. Selama Anda nawaitunya, niatnya, tidak usah jadi orang beken lah. Niatnya tidak usah menjadi orang kondang, terkenal, dan seterusnya. Pokoknya niatnya untuk menjadi orang yang manfaat saja. Ya, saya melakukan ini agar saya menjadi orang yang manfaat. Zaman media sosial ini, ketika orang melakukan sesuatu yang manfaat, itu secara otomatis kok akan terpublikasi dengan sendirinya melalui berbagai jejaring media sosial tadi. Ya, kadang orang pengen kan, wah, menulis postingan, membuat video di YouTube pengennya viral. Ya, tapi siapa yang pernah tahu apa yang kita pikirkan itu bisa viral? Ya, tetapi sesuatu bisa menjadi viral, memberikan manfaat yang banyak ketika orang menghasilkan sesuatu. Ya, loh, bagaimana kemudian karya kita bisa diapresiasi oleh orang jika kita tidak pernah menghasilkan sesuatu? Karena itu kuncinya, ya. Kalau Anda berniat untuk menjadi orang yang manfaat, ya, maka Anda akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai Allah secara otomatis itu juga akan dicintai oleh seluruh manusia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang memberikan manfaat bagi manusia. Ya, jadi ketika semakin besar manfaat yang Anda berikan terhadap orang lain, semakin besar pengaruh, ya, yang Anda berikan terhadap kehidupan, terhadap peradaban manusia, ya, maka akan semakin banyak orang yang mengenali Anda. Maka disitulah, ya, mantan akan kembali melirik kepada Anda, bahkan berpaling, bahkan semakin besar kemanfaatan yang Anda berikan, ya, secara otomatis juga mungkin akan semakin besar materi yang mengalir kepada Anda. Ya, orang yang pernah berkhianat seperti mantan, itu kalau melihat Anda punya materi yang banyak, itu matanya akan berwarna hijau. Ya, akan jatuh cinta kembali kepada Anda, walaupun mungkin jatuh cinta karena duit yang Anda miliki. Ya, seiring pertambahan kepemilikan aset yang Anda miliki, maka dia akan semakin menyesal pernah meninggalkan Anda. Ya, maka kalau Anda pengen dia meratap dan menyesal, maka jangan berpangku tangan. Bangkit, lakukan sesuatu yang manfaat. Ya, insya Allah, ketika Anda sudah sukses, maka yang ada dalam pikiran mantan setiap detiknya hanya mencari cara untuk bisa kembali kepada Anda. Insya Allah, dengan izin Allah, mantan akan menjadi milik Anda kembali. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.